Be smart with Creative TV. Ya, kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung semua siswa dari 5 Ibnu Batuta, Jubair dan Muhammad Ali Idrisi. Di sini Ustadz akan menjelaskan tentang penggunaan Google Classroom serta cara Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan mengerjakan tugas melalui Google Classroom. Ya. Nah, mungkin di kelas 4 tahun lalu kalian belum familiar ya dengan Google Classroom. Kebanyakan dari kalian mungkin mengerjakan langsung dari Google Form atau dari soal yang diberikan secara manual terus difoto dan dikumpulkan melalui Google Form. Ya. Nah, Ustadz Ustazah di sini saja menggunakan software Google Classroom. Oh, sebentar. Tak ngadat. Ya. Jadi kenapa Ustadz Ustazah menggunakan Google Classroom? Yang pertama, alasannya Google Classroom ini merupakan salah satu software atau tool yang memang diterbitkan oleh Google, salah satu pengembang software untuk mesin pencari ya. Jadi Google itu dulunya adalah hanya sebagai mesin pencari. Misalkan kita mau browsing sesuatu di internet, maka rujukannya adalah Google. Nah, dulu sebelum ada Google, itu ada yang namanya Yahoo. Nah, tapi Yahoo kalah bersaing dengan Google, kebanyakan masyarakat menggunakan Google untuk mesin pencari. Seiring dengan perkembangan waktu, maka Google mengembangkan beberapa fitur-fitur yang mempermudah aktivitas orang, ya. Salah satunya adalah Google Classroom. Google Classroom ini mulai terkenal setelah di masa pandemi ini ya. Maka belajar pun kita Ini menggunakan aku pakai HP. jarak jauh ya. Jadi bukan tatap muka lagi karena memang posisi dan kondisinya Tak belum. colokin headset. Sebenarnya Google Classroom ini adalah salah satu software yang digunakan untuk bertukar file. Baik itu file yang berupa Word, berupa PDF, maupun yang lainnya dari fitur Google. Misalkan tugas-tugas ya dari Ustadz Usada yang kalian kerjakan ya. Nah, nanti file ini nanti secara otomatis akan bisa dinilai oleh Ustadz Usada menggunakan layanan Google ya. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas, mengerjakan EHB atau mengerjakan PTS ya, menggunakan Google Form. Nah, maka nanti soal itu secara otomatis akan dapat memilah jawaban yang benar dan salah dari yang kalian kerjakan. Itu ya. Nah, Ustadz, ini caranya gimana? Saya kan nggak punya laptop, hanya punya HP. Bisa nggak? Bisa. Jadi Google Classroom ini bisa diakses melalui laptop bisa ataupun gadget, contohnya HP. Caranya kita harus download dulu dengan membuka Play Store. Nah, di Play Store kita ketik
Google Classroom. Setelah itu apa? Setelah itu kita download software dari Google Classroom ini. Maka nanti di HP kalian akan ada gambar yang bentuknya warnanya hijau, ada 3 orang ini ya di logonya ya, tulisannya Google Classroom. Nah, sebelum kalian bisa menggunakan Google Classroom, ada syarat-syaratnya. Nah, syarat yang utama ya pasti kita harus mempunyai gadget. Nah, itu ya. Syarat yang kedua, kita harus memiliki akun. Apa itu akun? Akun itu adalah alamat email kita yang nanti bisa kita gunakan. Loh, mandek, Cak. Halo? Ya, halo. Ustadz ulangi ya. Ustadz ulangi. Tadi agak terputus ya koneksinya. Ustadz ulangi lagi biar jelas. Jadi sebelum kalian bisa menggunakan secara sepenuhnya, maka kalian harus punya akun. Akun ini adalah alamat email. Nah, alamat emailnya juga punya syarat. Syaratnya yaitu akunnya harus Gmail atau Google Mail. Gmail ya namanya ya. Ustadz, kalau saya menggunakan selain Gmail bisa nggak? Kalau kamu menggunakan akun selain Gmail, nantinya susah. Susah dalam mengakses informasi dari Ustadz Ustada, ya, baik itu informasi pembelajaran maupun soal latihan dan tugas. Maka dari itu, lebih baiknya ke depan supaya tidak terganggu, gunakan akun Gmail. Caranya nanti mendaftar di akun Gmail gimana Ustadz? Nah, nanti ada sedikit akan berikan ya. Tapi di sini Ustadz sudah melihat akun kalian yang sudah terkumpul ke Ustadz sudah ada semuanya ya. Nah, kalau kalian punya akun Gmail, jangan lupa passwordnya. Nah, ini yang penting lagi ini. Kenapa? Kalau kalian lupa passwordnya, kalian nggak bisa mengakses informasi maupun semua tugas yang diberikan Ustadz Sada ya. Jadi harus hafal passwordnya. Jadi password itu seperti kunci kalau kalian mau masuk ke rumah. Nah itu. Baik, Ustadz akan lanjutkan. Betul mobil kita, Mbak. Nah ini. Jadi Ustadz Usada menggunakan Google Classroom itu karena ada beberapa keunggulan dan kelebihan yang diberikan oleh Google Classroom. Jadi gini, Google ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, terutama di masa pandemi ini untuk mempermudah pembelajaran jarak jauh atau daring. Maka Kementerian Pendidikan Nasional itu bekerjasama dengan Google. Dan setelah mereka melakukan kerjasama, maka Google pun juga memberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan Ustadz Usada serta kalian untuk belajar. Misalnya apa Ustadz? Misalnya ya ini menggunakan salah satu fitur Google Classroom. Terus yang kedua, kalau kita menyimpan data, file penting, misalkan filemu tugas ya, itu disimpan di akunmu di Google Drive.
itu nanti unlimited. Nah, kalau terdaftar ya, unlimited itu artinya tidak terbatas. Kalian berapapun menyimpan data dalam jumlah yang besar dan banyak, tidak dibatasi. Nah, itu salah satu kelebihannya. Baik. Bentar, ini agak ngadet. Nah, ini yang pertama, kelebihan dari Google Classroom itu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, kita yang sekarang di masa pandemi, belajarnya di rumah, ya, itu kita bisa mudah mengakses informasi dari sekolah maupun dari ustadz ustadzah, ya. Kalau dulu kita belajarnya tatap muka, gampang ya, langsung kita tanya-tanya kepada ustadz ustadzah tentang kekurangan-kekurangan dalam belajar. Tapi karena sekarang tidak memungkinkan, maka kita menggunakan proses daring dengan menggunakan Google Classroom. Oke, sebentar. Ini Ustadz admit dulu ya. Nah, jadi ini ya, memudahkan pekerjaan tugas baik siswa maupun ustadz ustadzah dalam menilai hasil dari ulangan atau ujianmu. Terus, kalau kalian misalkan ingin melihat kembali materi pelajaran yang diajarkan oleh ustadz ustadzah, kalian bisa mengulang lagi, membuka Google Classroom dan melihat materi yang mungkin susah. Misalkan matematika ya, matematika tentang pecahan. Waduh, aku kok belum bisa penjumlahan dan perkalian pecahan. Mungkin aku buka lagi. Nah, bisa dibuka di Google Classroom di kelas matematika. Nah, itu. Terus yang kedua, praktis. Nah, praktis dan mudah. Selama masih ada sinyal di tempat kalian, maka tetap bisa digunakan ya. Kalau kalian pergi luar kota, misalkan ke daerah yang sinyalnya agak susah, nah itu bisa menjadi kendala ya. Nah, ini pembelajarannya juga lebih efisien. Kenapa? Karena kalian bisa melihat materi diulang-ulang lagi ketika ada kesusahan atau kesulitan. Itu ya. Dan di sini tidak ada gangguan misalkan terlambat masuk kelas. Padahal kan langsung sudah di-share oleh ustadz ustadzah waktunya dan link dari pelajaran tadi. Oke, sebentar. Yang keempat, nah ini bisa bertukar pikiran dengan teman. Misalkan kalian diberi tugas kelompok untuk penyelesaiannya, maka kalian bisa menggunakan Google Classroom ini karena sudah terhubung dengan koneksinya melalui akun Gmail-nya yang kalian miliki ya masing-masing ya. Tuh. Jadi cukup di rumah atau di tempat yang mungkin kalian nyaman ya, bisa di desa kalau misalkan eh, sinyalnya kuat. Nah. Oke, berikutnya ini tadi ya,
Jadi yang harus disiapkan itu dua. Yang pertama tentang medianya yaitu HP, gadget atau laptop. Ustadz, HP saya itu RAM penyimpanannya 2 giga. Bisa enggak? Bisa, masih bisa. Ya, tetap bisa. Jadi Google Classroom ini tidak memakan terlalu banyak eh, tempat penyimpanan data, ya. Kecuali kalau misalkan data kalian di dalam HP, misalkan foto atau video itu sudah banyak ya, lah itu juga pengaruh. Nah, jadi kalau datanya yang sebelumnya sudah ada bisa dipisahkan. Terus yang ketiga, nah ini ya, tahapan-tahapan untuk bisa menggunakan GCL atau Google Classroom. Ini yang pertama harus punya akun Gmail. Jadi kalau kalian masih bingung membuat akun Gmail, masuk dulu di Google. Ya, di Google terus buat akun baru. Nah, nanti di situ akan ditanya biodata kalian. Baik biodata nama, tanggal lahir. Nah, itu. Nah, kemarin Ustadz Usada kan sudah menginformasikan kalau bisa buat akun yang ada nama kalian serta cantumkan kelasnya. Supaya apa? Supaya mudah untuk mengetahui, oh ternyata ini kelas Ibnu Batuta, ini kelas Ibnu Jubair dan Muhammad Al-Idrisi dan seterusnya. Yang tak kalah penting, passwordnya jangan sampai lupa. Kalau lupa, maka kalian akan susah masuk ke akun kalian. Nantinya kalian akan ditanya oleh Google ya untuk mengetahui passwordnya itu. Kalau lupa bisa di reset lagi. Ya, nanti Ustadz akan berikan waktu untuk bertanya ya, sebentar. Ustadz selesaikan dulu ini ya. Nah nanti gini ya, setelah Ustadz Usada itu membuat akun sendiri, nanti ada ruang-ruang kelas yang kalian nanti bisa mengakses informasi baik itu tentang tugas atau informasi yang lainnya. Jadi nanti kelasnya itu tidak kelas Ibnu Batuta saja, kelas Ibnu Jubair dan Muhammad Al-Idrisi. Tapi kelasnya sesuai mata pelajaran. Ada kelas matematika, PKN, IPS, IPA, bahasa Indonesia, Al-Islam, dan bahasa Inggris. Nah, kenapa kok gitu? Karena memang ini nanti mempermudah kalian masuk ke tiap materi yang akan dituju untuk dipelajari atau tugasnya. Dan nanti kode ini, kode yang ada di tiap mapel akan Ustadz Ustazah berikan di tiap-tiap forkom sehingga kalian nanti bisa masuk ke dalam kelas yang Ustadz Usada buatkan, yaitu kelas matematika, PKN, IPS, IPA, dan seterusnya. Itu ya. Nah, nanti setelah kalian masuk di kelas-kelas tadi, jadi nanti Ustadz Usada itu mengajar tidak hanya satu kelas, tidak hanya Ibnu Batuta saja atau Ibnu Jubair, tapi nanti akan mengajar 3 kelas sekaligus. Misal Ustadz Rudi nanti mengampu IPA. Nah, nanti Ustadz Rudi akan juga mengajar di kelas Ibnu Jubair dan Muhammad Al-Idrisi untuk IPA. Nah, nanti Ustadz akan memberikan segala informasi maupun tugas yang ada hubungannya dengan IPA di kelas IPA itu sendiri.
Itu ya. Nah, cara gabungnya gimana? Ya nanti itu jadi gini nanti ya. Bentar, ini tak stop dulu. Oke, sebentar ya. Nah, ini ya. Ini kelas IPA. Ustadz Rudi mengampu IPA. Nanti di sini kodenya ini. Nah, kode kelas IPA ini nanti akan Ustadz bagikan kepada kalian melalui Forkom. Nah, nanti kalian tinggal masuk saja sudah bisa bergabung di kelas IPA. Begitupun dengan nanti kelas IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu nanti sudah ada kodenya yang beda-beda. Ya. Nah, nanti tinggal kalian melihat lagi di HP kalian ada informasi ya apa hari ini. Jadi jangan sampai kalian itu ketinggalan informasi. Kalian buka HP, misalkan untuk hari Senin itu waktunya apa? Misalkan waktunya IPS. Kelas IPS dibuka, nanti ada tugas apa di situ, ada informasi apa di situ. Sebelum Ustadz Usada nanti akan juga melakukan pembelajaran secara daring menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Jadi di Google Classroom ini juga ada Google Meet yang bentuknya sama seperti Zoom. Jadi kita bisa ketemuan, bisa ngobrol dan bertanya-tanya atau bertanya jawab tentang seputar materi yang Ustadz Usada sampaikan. Itu mungkin yang Ustadz Rudi bisa sampaikan dulu. Mungkin dari Ibnu Batuta atau kelas Ibnu Jubair dan Muhammad Al-Idrisi mau bertanya, silakan dibuka mic-nya dan raise hand ya, raise hand bertanya apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Ustadz Rudi, Ye. untuk video yang kemarin mungkin bisa di setel ulang di sini Ustadz Rudi untuk cara ya, saya setel ya. Yang cara bergabung melalui HP ya. Oke, saya setel dulu. Anak-anak pakai HP soalnya. Ya. Tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Nanti kalau kalian bergabung melalui kelasnya nanti ya. Ini Ustadz Rudi akan menampilkan video pembelajarannya. Teman-teman sekalian untuk mengakses Classroom di handphone dari sisi pelajar, murid atau mahasiswa. Jadi teman-teman pelajar yang tidak memiliki laptop atau komputer tetap bisa mengerjakan tugas melalui handphone karena fitur di smartphone sudah cukup powerful untuk melaksanakan pembelajaran online. Pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah menginstal terlebih dahulu aplikasi Classroom. Jadi silakan download di Play Store bagi yang menggunakan smartphone berbasis Android. Kemudian cari Classroom melalui kolom pencarian. Nah, pastikan dia dari Google LLC. Nah, ini silakan diinstal terlebih dahulu. Nah, kalau sudah diinstal, silakan dibuka Classroom-nya. Ini saya menggunakan dual apps. Nah, setelah dibuka, dia akan muncul tampilan seperti ini. Silakan tekan Get Started. Kemudian teman-teman akan diminta untuk memilih akun Classroom.
yang dimiliki. Nah, atau bisa menambahkan. Saya akan menambahkan, kemudian tekan OK. Halo. Nah, di sini kita akan diminta email yang kita pakai untuk login. Ini bisa ditekan yes I'm in atau di skip. Ini halaman persetujuan, silakan tekan I agree atau setuju. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah selesai, maka halaman dashboard Google Classroom untuk murid akan muncul. Ini adalah kelas yang sudah pernah diambil. Nah, untuk masuk ke kelas, teman-teman bisa menekan tombol plus di pojok kanan atas. Nah, di sini ada pilihan join class atau create class. Ini hampir mirip dengan yang kita akses melalui komputer atau browser. Nah, karena kita dari sisi pelajar atau siswa atau mahasiswa, caranya adalah join class. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan kode kelasnya. Jadi, ketika nanti guru atau dosen kalian memberikan kode kelas, silakan dimasukkan di sini. Seperti itu. Nah, kalau sudah, biasanya akan muncul halaman dari kelas yang sudah kita ambil. Nah, di pojok kiri kanan atas ada garis 3. Nah, ini adalah bagian menu. Di sini ada informasi, ada kelas, itu untuk ke halaman home kelas kita, ada kalender. Kemudian ada juga informasi kelas yang sudah kita ambil. Nah, di sini dasar pemrograman dan beberapa fitur lainnya. Selanjutnya kita akan membuka kelas. Nah, kita pilih saja kelas yang akan kita buka. Di halaman di sini ada 3 menu, ada stream, kemudian ada classwork dan people. Nah, di stream ini adalah forum, di mana di sini ada informasi apa saja yang sudah dibuat oleh guru kita atau dosen kita. Pertama, dosen sudah menambahkan material, yaitu modul pemrograman, kemudian ada tugas, kemudian ada juga tugas baru. Berarti di sini ada 2 tugas nih. Nah, kita bisa melihat tugasnya dengan menekannya. Kemudian ada bagian classwork. Nah, ini adalah list topik-topik yang sudah dibuat oleh guru kita. Ada topik tentang bahan ajar, kemudian ada topik tentang tugas, dan kemudian di sini ada juga topik pembelajaran yang juga ada tugasnya. Di bagian tugas itu ada tulisan due atau batas akhir pengumpulan tugas, yaitu 16 Maret jam 1 siang. Kemudian ada due yesterday, jadi itu adalah batas pengumpulan akhir. Nah, oke, ini karena kita akan mencoba cara mengumpulkan tugas meskipun terlambat. Kita tekan saja tugas yang kita kirim, kita tekan. Nah, di sini ada informasi kita terlambat mengumpulkan. Kemudian kalau kita ingin mengumpulkan, teman-teman bisa menekan bagian ini,
tarik ke atas. Nah, ada tulisan your work. Nah, itu adalah lembar kerja yang bagian informasi tentang lembar kerja yang akan kita kirim. Nah, untuk mengirim tugas, silakan tekan add attachment. Nah, kemudian silakan dicari tugas mana yang akan dikumpulkan. Karena kita akan mengambil filenya di handphone, jadi pastikan filenya sudah ada di handphone teman-teman. Bisa teman-teman foto atau bisa teman-teman sebelumnya kerjakan. Nah, itu teknis dari teman-teman. Intinya filenya harus sudah ada di komputer, di handphone teman-teman sekalian. Bisa tekan file, kemudian kita cari mana yang akan kita kumpulkan. Misalkan kita sudah memfoto tugasnya, kita pilih. Nah, Classroom akan memproses. Nah, nanti akan ada muncul nih. Kalau misalnya salah, kita bisa tekan tombol X di ujung untuk menghapusnya. Kalau kita ingin menambahkan lagi, kita tekan add attachment, kemudian pilih file. Nah, kita bisa cari lagi filenya. Misalkan misalnya kita pilih aja salah satu file yang ada, kemudian kita tekan OK di bawah ini. Nih, dekat checklist yang paling bawah ini ada 3 OK, cancel, dan more. Ini more kalau mau kita sortir filenya. Nah, karena sudah kita pilih, kita checklist, kemudian kita pilih OK. Nah, kalau sudah, jangan lupa kalau ingin mengumpulkan tugas, teman-teman harus memastikan menekan tombol turn in atau dikirim di bawah tombol attachment itu. Kalau teman-teman tidak menekan itu, maka tugasnya tidak akan terkirim atau tidak bisa dilihat oleh guru atau dosen kalian. Nah, kadang ada mahasiswa juga yang menambahkan di komen, misalkan namanya, NIM atau NPM atau NIS biasanya. Nah, biasanya ada seperti itu. Kalau sudah, jangan lupa tekan turn in. Akan ada tampilan konfirmasi, kita tekan turn in. Nah, sudah ada muncul pesan turn in, don't let, dan ada informasi bahwa kita terlambat mengumpulkan. Kemudian private comment-nya jangan lupa ditekan tombol send-nya. Nah, ini tandanya teman-teman sudah mengirim private comment dan juga tugas, sudah dikirim. Ini tandanya teman-teman sudah mengumpulkan karena ada informasi turn in dan posting komennya sudah terposting. Nah, inilah cara mengakses Classroom dari sisi murid dan juga mengumpulkan tugas. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fendi Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi. Ya, itu tadi contoh tutorial atau penggunaan Google Classroom dengan menggunakan tablet atau HP ya. Sekarang mungkin dari teman-teman kelas Ibnu Batuta, Jubair atau Muhammad Ali Idrisi ada yang mau tanya lagi? Silakan. Yang masih ragu, yang masih belum jelas, silakan ditanyakan ke Ustadz Rudi atau Ustadz-Ustadzah yang lainnya di sini. Ayo, siapa yang masih bingung? Tanyakan dulu sebelum nanti sudah terlambat. Ya, jadi nanti insya Allah hari Senin itu semuanya sudah menggunakan Google Classroom ya teman-teman. Ada yang mau tanya? Silakan. Siapa ini? Saya tak lihat dulu di yang satunya. Ayo, siapa yang mau tanya? Teman-teman, silahkan. Silakan dibuka mic-nya, raise hand. Kak, barangkali ada yang ditanyakan dari Ustadz Rudi tadi. Ayo, silahkan. Us, Ya. aku masih agak bingung, Us. Ah, ini siapa ini Ustadz Rudi? Krisna. Ayo namanya dulu. Disebut nama. Nama dulu dari Namanya kelas. dulu, Nak. Baru. Krisna. Oh, Krisna, ya. Krisna dari kelas mana, Krisna? Kalau mama papaku kerja gimana ini? Aku masih bingung. Gini, Krisna. Ayo Ustadz Rudi dijawab apa? Ustadz Rudi. Kayaknya jawab langsung aja, Ustazah, Gini. biar nggak numpuk-numpuk, Ustazah. Bentar, Mas Krisna ini HP-nya punyanya sendiri atau punyanya mama papa? Kayaknya punya sendiri, Ustadz. Punya sendiri. Kalau Punya Punya sendiri. oke, punya sendiri kan lebih gampang. Bisa diutak-atik atau dibuka mana yang dikerjakan untuk jadwal hari ini. Misalkan hari Selasa. Waktunya apa? Bahasa Indonesia. Tinggal dibuka kelas bahasa Indonesia. Di situ ada informasi apa. Nah, gitu. Ya. Apalagi? Mas Krisna tadi yang bingung apanya, Nak? Cara ngonekinnya. Cara apa? Menggunakan Ngonekin. cara apa, Ustadz? Cara koneknya, mengkoneknya. Oh, ngonekin. Oh. Gini, Mas Krisna. Mungkin Ustazah Sofi bantu jawab ya, Ustadz Rudi ya. Monggo, nggih. Mas Krisna kan sudah punya HP sendiri ya, alhamdulillah. Berarti nanti habis ini setelah kita selesai Zoom, insya Allah nanti Ustadz Ustadzah akan membagikan atau link untuk bergabung di kelas ya, gitu ya. Kalau sama di sangone umi sekolah gak gawe sayur kok di terno cece. Tadian lupa di mute. Ya nanti nasinya dimakan sama-sama. Gitu ya, Mas Krisna ya. Jadi nanti insya Allah ini nanti setelah Zoom kita akan bagikan link atau kode Google Classroom-nya. Untuk uji coba ya, Us. Gimana, Mas? Untuk uji coba ya. Oh, enggak, sebentar. Dengarkan Ustazah Sofi dulu ya, Nak ya. Nanti linknya di-share sama Ustadz Ustadzah. Mas Krisna nyoba satu mata pelajaran aja, nyoba masuk. Ya, nyoba masuk. Aku masih bingung gimana cara masuknya. Nah, kalau masih bingung cara masuknya, nanti video yang sudah di-share Ustadz Rudi tadi, di-setel lagi.
pelan-pelan. Masih bingung, diulang lagi, disetel lagi, pelan-pelan. Sambil buka video dari Ustadz Rudi, Mas Krisna juga sambil belajar memasukkan. Ya, gitu ya. Nanti kalau misalnya aku masih bingung Ustadzah, bisa tanya Ustadz Rudi atau Ustadz-Ustadzah yang ada di sini bisa. Ya, insya Allah masuknya masuknya gampang kok nak. Jadi Mas Krisna ini sudah download GCR itu syaratnya. Sudah berarti bagus ini. Berarti nanti tinggal masuknya gimana? Memasukkan kode yang nanti di-share sama Ustadz-Ustadzah. Pasti berhasil. Gitu ya nak ya. Oke, videonya. Oke, sama-sama. Makanya tadi Ustadz Rudi membagikan video supaya nanti bisa disetel ulang berkali-kali. Bingung setel lagi, bingung setel lagi. Kok cek bingung aja? Boleh tanya. Gitu ya. Ini berlaku untuk semua teman-teman yang ada di sini. Kalau masih bingung, boleh nyetel lagi, boleh tanya. Gitu ya anak-anak ya. Karena nanti kita di tahun pelajaran ini, insya Allah kita pakai GCR anak-anak, karena kita full daring. Jadi kita belum ada tatap muka, tapi masih pakai GCR sebagai gantinya tatap muka, alias tatap maya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Selain Mas Krisna, silahkan. Siapa? Nanti habis masuk kelas ngapain? Masuk Zoom ngapain? Masuk Google Classroom. Oh, masuk Ngejoin. Habis nanti udah ngejoin roomnya, ngapain nanti? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain kalau bukan, kita lihat jadwalnya nak. Kalau hari ini misalnya hari ini hari Sabtu ada pelajaran PKN. Maka kalian harus lihat ruang PKN. Di kelas PKN ada apa ya? Jadi sudah enggak usum di WA diberitahu gitu, enggak. Jadi kita lihatnya di jadwal pelajaran yang sudah di-share Ustadz-Ustadzah. Misal hari Sabtu pelajarannya PKN, maka anak-anak harus masuk di kelas PKN. Diklik, ada tugas apa enggak ya? Atau ada materi apa enggak ya yang di-share? Atau ada video pembelajaran apa enggak ya? Nah, semuanya nanti langsung di kelas mata pelajaran masing-masing. Kalau hari ini PKN saja berarti yang lainnya enggak ada kegiatan kelasnya? Ya enggak ada. Gitu ya. Jadi kegiatannya sesuai dengan jadwal mata pelajaran. Ya, gitu ya. Oke. Ayo, siapa lagi yang tanya? Silakan. Aku Siapa itu Ya, ya? siapa namanya? Nama dulu, nama. Akbar Asmara. Akbar Asmara. Oke. Akbar Asmara. Kelas berapa Akbar? Kelas 5 Ibnu Jubair. Oke, Ibnu Zubair. Mau tanya kalau nggak bisa pakai Gmail-nya saya, pakai Gmail-nya Mama nggak apa-apa kan? Oh. Ya, gini. Gimana ini? Kemarin kan aku dari awal ya. Dari awal sejak diluncurkan atau di-share info untuk membuat akun Gmail, itu harapannya Ustadz-Ustadzah supaya kamu nanti punya akun email sendiri, nak. Jadi bukan akun mama atau akun papa. Ya, jadi akunmu sendiri. Misalnya Ustadzah Sofi punya akun sendiri namanya Sofi. Jadi bukan orang tuanya Ustadzah. Karena apa? Karena nanti di akun itu kan ada namanya. Nah, nanti kita sebagai guru bisa lihat, oh siapa sih yang sudah mengerjakan? Oh siapa sih yang belum mengerjakan? Gitu. Jadi misalnya Ustadzah Sofi sudah mengerjakan, nanti di Google Classroom-nya Ustadzah Sofi sebagai murid sudah kelihatan, oh Sofi sudah mengerjakan. Lah kalau namanya Ustadzah Sofi, maaf, misalnya namanya ayahnya Ustadzah Sofi, Supeno misalnya ya, loh kok Supeno? Supeno ini siapa? Aku kan enggak punya murid namanya Supeno. Jadi bingung nanti nak, gitu ya nak ya. Jadi harapannya Ustadz-Ustadzah, kalian bikin nama email sendiri, atas nama kalian sendiri, untuk memudahkan kalian
dan memudahkan Ustadz Ustadzah. Karena nanti di kelas 6 emailmu itu tetap akan dipakai. Jadi nggak cuma kelas 5 saja. Gitu. Oke? Yang belum bikin email, silahkan bikin email. Jangan lupa pakai Gmail. Ya. Ya, makasih Us. Sama-sama. Silakan yang lainnya. Sudah jelas semuanya? Nanti disetel lagi yang dari Ustadz Rudi, Ya. baik yang gabung dari HP atau yang gabung lewat laptop. Nanti disetel lagi. Ya. Ini yang gabung berapa ya ini ya? Oh, banyak. 54. 54 ini alhamdulillah. Padahal sebenarnya 80 loh ini. Oke, siapa lagi yang bertanya? Silakan. Ayo tanya, daripada nanti bingung waktu penggunaannya. Bima mau tanya Ustazah ya. Bima mau tanya Hanawal Bima. Enggak mau. Tanya apa ya? Ini Ustazah Sofi yang namanya Bima, ini Ustazah Sofi ada 2 Bima. Yang baju merah ini Hanawal Bima, yang satunya sudah enggak lihat ini. Bima Atta ini enggak lihat. Ayo Bima mau tanya. Duh, hilang Ustazah Sofi. Ustazah, aku tanya Ustazah. Ya, Siapa namanya ini? sih. Kayo, wajahnya dilihatkan dulu. Kalau Ustazah Linda apa? Kalau Ustazah Sofi kan belum tahu. Ayo Li, siapa namanya? Wajahnya mana ini yang tanya? Nah, namanya siapa? Kelas apa dulu? Muhammad Saif Ali. Kelas Ibnu Jabir. Saya kakimu, saya kakak dilihat dulu. Tak nyarah dulu teman. Saya. Tanya apa Li? Silakan. Ayo Li. Termasuk sekolah Us. Apa Li? Kapan masuk sekolah? Ustazah Sofi tanya kapan masuk sekolah Ustazah Sofi. Itu ada background-nya, itu ada backing vokalnya Habibi itu kayaknya. Ya kamu sama Habibi dah. Hah? Sama Habibi tak sebelahmu itu. Iya, ini pengganggu ini Us. Untuk sementara kayak tadi yang dibilang Ustazah Sofi, untuk sementara ini kayaknya belum ada tatap muka, belum bisa ketemuan langsung. Jadi tugas-tugasnya mengerjakan lewat tatap maya sama TM-nya. Kalau biasanya kan tatap muka ketemu, kalau ini tatap maya berarti ngerjakannya lewat GJR ini. Ya, banyak-banyak doa saja ya Li, biar ini cepat selesai, semuanya sehat, kita bisa segera kembali lagi. Amin. Iya, apa Bim? Iya. Manggil pus-pus saya, Rek. Apa Bim? Sopo kira? Aku mau Bima tanya. Ustazah. Aku mau tanya. Aku sudah download Google Classroom, tapi belum bisa dibuka. Apa tunggu kodenya dulu, tak Us? Nah, itu Ustazah Sofi. Sudah download Google Classroom. Nah, Sudah, aku sudah download. nggak ada kelasnya kan di dalam? Kita tahu selanjutnya. Nah, tunggu. Ayo Pak Ustazah Sofi kan tadi Ustazah Sofi ya. Tunggu nanti dikasih kodenya. Kamu sudah download, tapi nggak ada kelas kan di situ? Ya. Iya, nggak ada kelas. Pasti kelas start ada kelas. Betul, ada kelas karena masih belum dikasih kode. Nanti akan di-share sama ustadz-ustadzamu. Nah, kamu bisa masuk nanti. Nanti kelasnya banyak anak-anak.
Ada kelas matematika, ada kelas bahasa Jawa, ada kelas IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, Al-Islam juga banyak nanti. Nanti kelasmu ada banyak nanti per bidang studi. Ya gitu. Udah download tapi nggak ada apa-apanya. Ya memang nggak ada apa-apanya, wong belum dikasih kode. Sabar ya, habis Zoom ini nanti Ustazah Sofi akan launching. Nanti kalian langsung masuk. Ya, gitu ya. Jangan lupa syaratnya kalau ingin masuk internetnya nyala. Gitu ya, Nak ya. Iya, internetnya selalu nyala. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa segera diakhiri, Ustaz Budi. Oke, ya. Ada pertanyaan? Baik ya. Ustazah, untuk info gabung ke kelompok tilawati ya. Nah, ada anak-anak yang belum masuk ini Ustadz. Nah, iya. Oke. Diingatkan kembali Ustazah Erna. Iya, halo teman-teman. Ini semuanya teman-teman yang hadir hari ini yang sudah ikut Zoom hari ini, apa sudah masuk ke link grup tilawatinya? Aku sudah, Us. Sip. Sudah. Yang lain sudah? Sudah. Ya, yang belum diklik lagi sesuai dengan tilawatinya dan ustadz-ustadzah yang mengampu ya. Jadi tinggal klik aja, kalian langsung gabung ke grupnya ya. Oke. Yang belum segera klik ya, gabung di tilawati berapa, dilihat kelompoknya. Nanti langsung klik aja, nanti tiba-tiba langsung masuk di kelompok ya. Kemarin itu ada beberapa anak Ustazah yang namanya tidak ada di Kelompok. daftar itu ya. Kemarin ada beberapa anak yang memang namanya nggak ada di daftar. Jadi memang karena kemarin belum isi ini ya Google Form-nya Ustazah ya. Jadi nggak terdeteksi. Jadi gini aja ya Pak Ustazah, untuk yang belum ada namanya karena dia nggak gimana? Langsung aja kalau gitu bilang ke ustadz-ustadzanya. Kemarin yang nggak ada namanya terus langsung konfirmasi itu Hanawal Bima. Akhirnya sudah masuk itu ustadz-ustadzah. Cuma itu saja yang nanya. Bima tilawati berapa kemarin? Bima tilawati berapa, Nak? Aku tilawati 3. Oh ya, 3. Sama Ustadz Rudi. Sama Ustadz Rudi sudah. Nah, terus siapa lagi Ustazah? Bima, siapa lagi? Oh, Mahendra ya kalau nggak salah ya. Siapa Mahendra ya? sudah. Alhamdulillah. Terus siapa lagi ya kemarin ya? Ada 4 kalau nggak salah ya. Iya. Ya, cek lagi. Kemarin dicek lagi nanti. Harus masuk ya Nana ya. Nanti mulai Senin kita sudah aktif lagi. Sudah ngaji lagi seperti biasanya. Ngajinya sama Saya tilawati 4. siapa ini? Filza. Filza. Oh, Filza. Tilawati 4. Kemarin sudah masuk grup, Mbak? Sudah. Oh, sudah. Grupnya ke Ustazah Sofi ya? Iya. Nggak salah. Oh ya. Oke. Sudah. Filza berarti sudah masuk. Alhamdulillah. Yang lainnya ya, yang belum masuk, yang nggak punya kelompok atau yang belum masuk, boleh tanya ke ustadz-ustadznya. Gitu ya. Oh iya Ustazah. Anak-anak pasti penasaran deh Ustazah, nanti ngajinya berapa kali seminggu sih? Gitu. Apa kayak kemarin ya Ustazah ya? Monggo Ustazah Dian bisa dijelaskan. Anak-anak sudah kangen suaranya Ustazah Dian. Ustazah Dian. Ada apa enggak Ustaz Rudi? Ada. Ya, Ustazah Dian ada. Ada. Ayo Ustazah Dian. Suaranya berisik di sini. Hah? Di sini suaranya berisik, Ustaz.
Ustazah Dian kayaknya belum sarapan Ustazah. Rebus sama nasi tadi. Ini lagi ngungsi nih ke rumahnya ibu, ini lagi sakit makanya. Oh, Jadi enggak tuh. apa namanya? Mengajinya insya Allah nanti setiap hari ya. Ya Ustazah. Gimana? Setiap hari aja ya, oke. Mengajinya setiap hari. Nanti disesuaikan aja dengan kondisi kelompok tilawatinya. Jadi mungkin nanti ada yang langsung satu kelompok 13 anak. Mungkin kalau kesulitan bisa dibagi menjadi 2 sesi. Jadi mungkin dalam jangka waktu 45 menit ya kalau tidak salah, itu bisa dijadikan 2 sesi. Kalau memang dalam satu kali mengaji itu dirasa kalau langsung 13 anak itu kurang maksimal, ya kan, karena tiap kelompok tilawati itu tidak sama ya, kondisi anak-anaknya juga mungkin ya ada yang apa ya, karena kan kadang menunggu itu jenuh ya, mungkin ada yang merasa jenuh sekali nunggunya terlalu lama, jadi mungkin bisa dijadikan 2 sesi. Itu aja mungkin Ustazah. Mungkin ada yang mau menambahi? Ya, berarti ngajinya setiap hari ya anak-anak ya, mulai 7:30. Jadi kayak sekolah. Ya, kayak sekolah ngajinya mulai 7:30. Nanti ustadz-ustadzah kalian akan mengundang kalian. Bisa langsung diundang semua, bisa melalui Zoom, atau bisa juga melalui video call WA. Jadi nanti terserah sama ustadz-ustadzanya. Bisa yang langsung 13 anak ikut melalui Zoom, anak 7 anak, gitu ya. Jadi nanti tunggu konfirmasi dari ustadz-ustadzah kalian yang ada di kelompok ngaji tilawati kalian, gitu ya anak-anak ya. Setiap hari 7:30 langsung standby. Jangan lupa saat standby sudah harus pakai seragam yang sudah ditentukan sama ustadz-ustadzah. Jadi kita beneran sekolah ini anak-anak, tapi sekolah via daring. Jadi nggak ada ceritanya anak-anak yang ikut mengaji atau pembelajaran pakai kaos oblong atau pakai baju tidur, nggak ada. Pakai seragam kayak yang sudah ditentukan sama sekolah. Itu ya anak-anak ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau tambahan dari Ustaz yang lainnya. Apiu, ya Apiu, silakan. Silakan Mas. Agak cukup ya Pak Us. Apanya nak? Seragamnya nggak cukup. Oh, seragamnya nggak cukup, Us. Seragamnya Oke, kecilan. Dalam jawab. Cukup sama sekali Us. Ya. Biu, kamu sudah besar berarti sekarang Biu. Ya. Oh iya. Terus ada Linda? Enggak ke sekolah 2 tahun. Sudah 1 tahun. Baru 1 tahun. Berarti waktunya beli seragam Ustazah. Iya, beli seragam ke sekolah Abiu. Sekolahnya masih buka tiap hari, tapi masih belum ada kegiatan pembelajaran. Nanti bisa ke sekolah beli seragam ya. Belinya dibesarin langsung 3 nomor di atasnya biar dipakai sampai kelas 6 nanti. Iya ya. Nanti kelas 6 juga pakai seragam karena nanti ada foto-foto ijazah ya Ustazah ya. Iya. Kelas 6 juga pakai seragam karena nanti ada kegiatan foto untuk ijazah, pakai seragam hijau. Gitu. Nanti kalau SMP juga pakai seragam SD ya Ustazah kalau Iya, untuk sementara ini kakak-kakak kamu yang sudah SMP masih pakai seragamnya SDUS. Kayak Mbak Karisa itu kalau kemarin apa itu fortasi atau apa MPLS ya? Aku pakai baju kakakku Us. Iya, masih pakai seragam terus gitu kemarin saya lihat statusnya itu ya, Mas Krisna ya. Kakak kemarin pakai baju seragam terus ya? Iya. Iya. Tetap pakai seragamnya SD. Kayak Mbak Tita ya Ustazah Sofi ya? Iya. 1 tahun pakai seragam SD terus ya?
Ya, Oh, sekarang aku pakai badannya tidak besar. bajunya kakakku. Oh, oke ya, gitu Biu ya. Biu bisa beli seragam di sekolah, Nak. Atau punya kakaknya. Atau punya kakak. Ya, Kakak. Aku pakai baju kakakku enak, nggak usah beli. Iya, roknya enggak usah Tapi jangan ya. Oh, roknya nggak tak pakai, roknya nggak tak pakai. Aku mau ngomong Kris, ternyata sudah Sofi sudah duluan. Kamu jangan pakai roknya kakak lo ya. Bahaya nanti. Saya tidak pakai rok. Oh, betul. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Yang lainnya? Dava mau tanya. Anda us. Ica, Ega, Fatir. Ini Fatir sampai enggak kuat ngangkat kepalanya, Ustazah, berat kayaknya. Fatir itu yang mana sih? Kita lihat. Fatir itu yang mana? Angkat tangan, Fatir. Dava ini juga tiduran. Us, Fatir, us. Fatir mana yang Fatir ya? Dava kemarin habis sakit, habis panas sudah sembuh ya, Dava? Alhamdulillah sudah sembuh. Jaga kesehatannya ya, Nak ya. Ya. Yang tetap ceria us. Sehat iki Arya us. Arya Iya, pakai Y, ya. Tambah sehat. Kalau Arya iki wis kebiyen us, pecolot-pecolot soalnya us. Abiyu ini juga katanya sampai Abiyu pipinya sampai cempluk-cempluk. Kayak bakpao gitu ya. Oh, siapa lagi ya yang gemuk sehat-sehat ini? Oke, sudah Ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan lagi? Sudah kayaknya Ustadz Rudi. Oke. Nggak ada us. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Oke ya. Kalau tidak ada yang mau tanya, jadi mulai besok Senin ngajinya sudah mulai ya, disiapkan tilawatinya, buku tilawatinya ya. Dan kita menggunakan Google Classroom untuk pembelajarannya. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Ustaz, aku mau nanya. Tuh, siapa itu? Surya. Mas Aku mau nanya. Ya, silakan Mas Surya. Habis Zoom nanti masuk ke Google Classroom ta? Habis Zoom. Ya, jadi nanti belajarnya itu tetap kita bisa menggunakan Zoom atau Google Meet yang ada di Google Classroom itu ya. Nah, untuk penyampaian materi ya, biasanya Ustadz Ustadzah menggunakan Zoom, menggunakan Zoom ya. Nah, terkait materinya itu apakah susah atau masih perlu diurai lagi. Nah, nanti waktu Zoom selesai pasti kan ada informasi dari Ustadz Ustadzah. Kerjakan di kelas ini nanti ada tugas apa-apa, misalkan tugas di Google Form atau tugas kuis yang kayak kemarin itu ya, game kuis. Nah, itu mungkin Mas Surya. Ada lagi yang masih bingung? Nggak ada. Silakan. Sebelum Ustadz akhiri, ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Anda Oke. Kalau nggak ada, kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup pertemuan pada hari ini. Friend, after we Zoom, say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pesan Ustadz Ustadzah jaga kesehatannya ya. Sholatnya jangan sampai bolong-bolong serta ngaji dan murojaahnya ya tetap dijaga. Silakan yang mau live boleh live, silakan.
Tulisnya nanti Us. Tunggu di N, tunggu di N. Siapa itu yang tunggu di? Mulai Us. Assalamualaikum. Siapa itu? Aku maghrib. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sampai ketemu besok. Bapak minggu Bim, depan ya. kamu enggak kangen sekolah, Bim? Enggak kangen lari-lari? Kangen lah, masa enggak? Kangen lah, masa enggak parah. Pak, Bima ini kelas 5 apa? Nawal Bima, kamu kelas 5 apa? Kelasku ya. Kelas Muhammad Al Idris. Oh iya dah. Masa lupa sih? Ayo Ustazah Sofi, masa lupa sih? Tapi belum kenal semua. Nanti kalau sudah kenal jatuh cinta Ustazah. Oke, silakan Liv anak-anak. Aku takon ngono ya. Boleh Liv. Boleh Liv. Waalaikumsalam. Dadah Us. Dadah.